Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min julumatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidawil basairi ila yaumil mi'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya haqqa taqwa, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari ketika Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab selesai melaksanakan inspeksi, pemantauan dan melihat kondisi masyarakat umatnya yang dipimpinnya di tengah terik yang sangat panas, Umar pun kemudian kembali ke rumahnya setelah selesai melihat kondisi masyarakat yang mungkin tidak tercukupi basic need-nya, kebutuhan dasarnya. Maka Umar langsung kemudian membawa kebutuhan warganya itu ke hadapan ke rumahnya. Selesai beliau melaksanakan pemantauan itu, dia kembali ke rumahnya dan meminta sang istri untuk menyiapkan makanan yang menyegarkan, minuman yang sekedar menghilangkan rasa haus dan dahaga yang dirasakannya. Maka kemudian sang istri pun menyiapkan makanan sekedar pengganti pengganjal perut rasa lapar Umar itu, dan menyiapkan minuman yang menyegarkan sekedar menghilangkan rasa dahaga yang dirasakan oleh Umar itu. Maka terhidanglah makanan minuman di hadapannya. Ketika Umar mau mengambil salah satu makanan dan minuman dengan tangannya yang mulia, tiba-tiba Umar mendengar seseorang membaca Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma azabal huni bima kuntum tastakbiruna bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Umar mendengar ayat itu dibacakan. Umar kemudian merenungi kalimat dan firman itu, dan kemudian dengan serta-merta beliau melepaskan makanan yang digenggamannya, minuman segar dalam tangannya, karena Umar ingin mengganti kenikmatan di dunia untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Kata Ibnu Sina, tipe Umar seperti ini adalah tipe seorang yang beribadah sama seperti seorang pedagang yang dia ingin mendapatkan kelebihan dan keuntungan dari perniagaannya dengan keuntungan yang lebih daripada modal yang dia habiskan. Ibnu Sina membagi ada tiga tipe ibadah. Ibnu Sina membagi ada tiga tipe ibadah yang kita kerjakan. Yang pertama, ada orang yang beribadah itu semata-mata karena takutnya kepada Allah, takut akan siksanya Allah, takut akan nerakanya Allah, takut tidak mendapatkan pahalanya Allah. Dia kerjakan sholat, dia tunaikan zakat, dia kerjakan haji semata-mata karena takut akan siksanya Allah, takut akan nerakanya Allah. Maka tipe ibadah seperti ini seperti orang yang seorang hamba kepada tuannya, seorang pekerja kepada sayyidnya. Dia melaksanakan pekerjaan semata-mata karena rasa takut yang dimilikinya. Ada tipe yang kedua, yaitu
Kita beribadah karena berharap balasan yang lebih daripada yang kita kerjakan. Kita sholat semata-mata berharap pahalanya Allah. Kita beribadah semata-mata berharap surganya Allah. Maka kalau begitu kita beribadah sama dengan kita seseorang yang sedang berniaga, sedang berdagang. Siapapun yang berniaga, yang berdagang, tidak ingin kerugian mendera kepada dirinya, dia ingin mendapatkan keuntungan. Kalau kita beribadah semata-mata karena berharap surganya Allah, karena berharap pahalanya Allah, maka kita sama dengan kita beribadah seperti seorang pedagang dengan niagaannya. Dia berharap untung dari pekerjaan yang dikerjakannya. Ada tipe yang ketiga, di mana kita beribadah semata-mata karena Allah, tidak takut akan siksanya Allah, tidak takut akan nerakanya Allah, dan kita tidak tertarik akan pahalanya dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah semata-mata karena Allah. Dia beribadah semata-mata sekedar mengucapkan terima kasih kepada Allah karena Allah sudah memberikan kehidupan kepadanya. Apalah artinya neraka ketika Allah sudah memberikan rahman dan rahimnya kepada kita? Apalah arti kenikmatan surga ketika Allah tidak memberikan ridhonya? Maka dia beribadah semata-mata berharap kepada ridho, rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah semata-mata mengucap syukur atas kehidupan yang diberikan kepada dirinya. Kalau seandainya kita bertanya kepada diri kita masing-masing hari ini, masuk tipe yang pertama, masuk tipe yang ibadah yang mana yang kita kerjakan? Apakah ibadah kita masuk tipe yang pertama? Maka beruntunglah kita. Atau tipe yang kedua? Maka sangat beruntunglah kita. Atau tipe yang ketiga? Maka sungguh sangat beruntung kalau kita ibadah kita pada tipe yang ketiga. Yang kita khawatirkan adalah ibadah kita tidak termasuk ketiga-tiganya. Kita tidak takut akan siksanya Allah, kita tidak akan tertarik dengan surganya Allah dan pahalanya Allah, dan kita tidak mengucap syukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau tidak masuk ketiga-tiganya, ibadah kita kerjakannya kita seperti robot. Robot ketika melaksanakan sesuatu tidak pernah tahu esensi yang dikerjakannya, tidak pernah mau tahu hakikat yang dikerjakannya. Kita beribadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka kalau begitu terjadi, rugilah kita semuanya. Karena sholat kita, zakat kita, saum kita, haji kita sekedar menggugurkan kewajiban. Maka kita tidak mendapatkan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk kita terus mengevaluasi, memperbaiki ibadah yang kita kerjakan, sehingga kemudian ibadah kita semata-mata karena ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.